Shalom warga kerajaan sorga, Kingdom Daily Devotion hari ini berjudul Bukan Kata Orang. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wow. Apakah Anda pernah mendapatkan informasi sebuah berita dari sumber yang tidak bisa dipercaya? Atau bukan langsung dari sumbernya, tetapi dari orang ketiga misalnya. Sebuah berita atau pengetahuan yang biasa kita katakan katanya. Biasanya kekurangan akurasi karena tidak berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Jadi biasanya kita bilang katanya dia gitu. Tapi kita nggak tahu kebenaran daripada berita itu. Pernahkah kita bermain permainan berbisik dalam sebuah barisan? Orang pertama di paling belakang barisan akan memulai dengan sebuah kalimat pendek yang dibisikkan kepada orang di depannya. Kemudian orang tersebut akan mengulangi apa yang dibisikkan ke telinganya kepada orang yang ada di depannya dan seterusnya dan seterusnya. Sampai berita itu atau kalimat itu sampai kepada telinga orang yang berdiri paling depan barisan. Seringkali dalam permainan seperti ini, berita yang coba disampaikan dari orang pertama pasti mengalami distorsi dan deviasi selama proses penyampaian, dan akhirnya orang yang paling akhir menerima berita ini akan mengatakan kalimat atau berita yang salah dan sama sekali berbeda dengan pesan atau berita aslinya. Itulah yang terjadi di dalam dunia ini. Satu orang mendengar sebuah berita, kemudian disampaikan kepada beberapa orang, dan akhirnya ketika sampai di telinga kita, berita itu sudah menjadi hoax atau melenceng jauh dari berita yang sebenarnya. Ketika kita tidak mengalami peristiwa tertentu secara langsung, pengetahuan kita pada peristiwa itu pada dasarnya didasarkan ya pada banyak kekeliruan akhirnya. Nah, sedihnya banyak orang Kristen menjalani hidup mereka melalui pengalaman orang lain. Mereka tidak mengalami janji Tuhan dalam hidupnya dan tidak mengalami firman dalam hidupnya karena terbiasa hanya mendengar dari orang lain atau pengalaman mereka tentang Tuhan, pengalaman orang lain tentang Tuhan. Tidak salah mendengar kesaksian seseorang dan menjadikan itu sebagai inspirasi hidup, tetapi kita nggak bisa mengalami Tuhan dengan katanya-katanya, nggak bisa. Pencipta kita itu sungguh indah dan harus dialami sendiri. Itu sebabnya banyak orang yang menjadi takut, kehilangan iman, bahkan meninggalkan Yesus karena tidak pernah mengalaminya secara pribadi. Nah, Ayub berada di bawah ujian yang sangat berat ini. Dia kehilangan kekayaan, keluarga, teman-temannya. Dia bahkan kehilangan kepercayaan dari istrinya. Dan akhirnya dia kehilangan kesehatannya. Ayub memiliki 3 orang teman yang memberikan pandangan hidup mereka kepadanya. Dan situasinya tidak menjadi lebih baik, malah membuatnya semakin buruk. Fakta indah dari kisah Ayub ini adalah Tuhan akhirnya menggantikan apa yang terhilang dengan berlimpah. Lebih dari semua yang telah diambil daripadanya. Sesuai ayat bacaan hari ini, Ayub akhirnya menyatakan betapa indahnya ketika dia sadar bahwa mengalami Tuhan itu harus dari pengalaman pribadi, bukan kata orang lain. Marilah kita alami Tuhan setiap hari. Mulai dari hal kecil sampai besar. Libatkan Tuhan di dalam semua keputusan kita. Dan dalam semua aspek hidup kita. Dan alami Tuhan itu, pengalaman dengan Tuhan itu akan membuat iman kita makin kokoh di dalam Dia. Yuk kita alami Tuhan hari ini. Kita berdoa, kita buka hari yang baru ini. Tuhan terima kasih. Dan kami mengucap syukur hari ini kembali. Karena hari yang baru Tuhan yang sudah ciptakan dan sediakan bagi kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami bersuka cita. Kami hari ini Tuhan tahu bahwa hari ini kembali kami akan punya kesempatan untuk mengalami Tuhan. Kami nggak mau mengalami Tuhan dari kata-katanya orang lain, tapi kami mau mengalami Tuhan sendiri. Setiap hidup kami punya pengalaman indah sama Tuhan. Dari hal kecil sampai hal besar, dari pergumulan kecil, pergumulan besar, baik itu suka, baik itu duka Tuhan, apapun itu Tuhan, kami mau mengalami Tuhan dalam hidup kami. Supaya iman kami diperkokoh dan kami punya sebuah hubungan yang sangat intim dengan Tuhan sendiri. Bahkan kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Dan bahkan firman-Mu menjadi sebuah pedoman akhirnya. Karena kami mengerti isi hati-Mu. Ya Tuhan, sepanjang hari ini kembali kami mau serahkan kehidupan kami, semua keputusan kami dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya sepanjang hari ini, Roh Tuhan yang ada di dalam kami memimpin, memandu kami. Dan kami tahu satu hal, bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mulai hari yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan, Amin. Have a blessed day, dan Tuhan Yesus memberkati.